Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar teman-teman semua? Dan saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Isnaini Rahmawati M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Nama saya Susan Dwi Oktarina, mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang semester 5 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. B.J. Habibie pernah mengatakan, keberhasilan bukanlah milik yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Muhammad Hatta mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Tokoh Utama dalam Novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis memberikan adanya dorongan bawah sadar yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang pengarang dalam menghasilkan suatu karya kadang-kadang dipengaruhi oleh unsur alam bawah sadar, sehingga membantu dalam menghasilkan karya sastra. Novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim mengungkap unsur-unsur pergolakan hidup seorang perempuan yang mengalami berbagai permasalahan hidup. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan struktur kepribadian tokoh utama, yaitu ID, ego, dan superego, dan mengenai mekanisme pertahanan ego, terdapat 6 mekanisme pertahanan yang terdapat pada novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim, diantaranya resepsi, sublimasi, proyeksi, pengalihan, rasionalisasi, dan apatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review artikel yang saya baca. Adapun judul dari review artikel ini adalah Analisis Tokoh Utama dalam Novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud, yang dimana ditulis oleh Windasari dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar 2017. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari penelitian ini. Salah satu bentuk karya sastra yang Freud dalam teori psikoanalisisnya sangat erat hubungannya dengan sastra. Teori psikoanalisis memberikan adanya dorongan bawah sadar yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Sebagaimana kita ketahui, seorang pengarang dalam menghasilkan suatu karya kadang-kadang dipengaruhi oleh unsur alam bawah sadar sehingga membantu dalam menghasilkan karya sastra. Novel Dua Tanda Kurung mengisahkan pergolakan hidup yang dialami tokoh utama Susi Yantiana. Kajian psikoanalisisnya cukup menarik, terutama mengenai struktur kepribadian dan mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh tokoh utama dalam menghadapi konflik yang dialami. Pengarang menggambarkan unsur kehidupan tersebut melalui tokoh-tokohnya. Dalam novel ini terdapat tokoh utama yaitu Susi Yantiana, seorang perempuan berstatus janda dan pemilik warung kopi yang menjadi bahan pembicaraan warga desa Pandansari Kulon, dianggap sebagai perempuan nakal yang berusaha menemukan dirinya di tengah pergolakan hidupnya. Berbagai tekanan dan kekacauan psikologi dan karakter membuatnya kehilangan eksistensi keakuannya. Dalam hidupnya, ia kerap lari dari kehidupannya dengan mengubah nama. Pada awal cerita, dia dikenal dengan nama Yanti, kemudian Susana, dan yang terakhir adalah Tiana. Akan tetapi, seperti lingkaran karma saja, meski sudah mengganti-ganti nama dan mencoba membuka lebar kehidupan yang baru, Susi Yantiana tetap kembali pada kegelapan dan kekerasan. Dan keresahannya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud, dan bagaimanakah mekanisme pertahanan ego tokoh utama dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainasheim, Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan
struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen, dan mendeskripsikan mekanisme pertahanan ego dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen kajian psikologis Sigmund Freud. Adapun hasil penelitian, yang pertama itu dari segi psikologi sastra secara umum. Salah satu pendekatan untuk menganalisis karya sastra yang syarat dan aspek-aspek kejiwaan adalah melalui pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra sebagai suatu pendekatan merupakan bentuk kreativitas yang dihadirkan melalui model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra sebagai pemilik posisi yang lebih dominan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa psikologi sastra tak hanya menelurkan model penelitian saja, melainkan diikutsertakannya bentuk kreativitas ke dalam pendekatannya melalui teks. Daya tarik psikologi sastra adalah pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa, tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Kemudian dari segi psikoanalisis Sigmund Freud, teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya, namun juga mendapat tanggapan yang baik, tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Peran penting dalam ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresif yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya temuan monumental Freud. Sistematika yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu kepribadian dinamik, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dinamika kepribadian, khususnya teori struktur kepribadian ID, ego, dan superego Sigmund Freud, dan perkembangan kepribadian yaitu mekanisme pertahanan ego. Nah, di sini ada struktur kepribadian ID, ego, dan superego dari novel Dua Tanda Kurung. ID dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen adalah sebuah prosa fiksi yang menggambarkan pergulatan batin seorang perempuan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup di tengah pergulatan politik, kehidupan seksual, dan tekanan nilai-nilai di masyarakat. Perempuan tersebut bernama Yanti yang ditandai dengan tokoh utama dalam novel tersebut yang mengalami berbagai permasalahan hidup. Kepribadian ID yang digambarkan Yanti dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen terdapat 6 kutipan. Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan keinginan tokoh utama untuk mencari kesenangan tokoh utama, yaitu Yanti mengalami berbagai permasalahan. Akibatnya, dia mempunyai keinginan untuk pergi meninggalkan desanya dan melupakan semua yang terjadi di desa tersebut. Kemudian ego, sejalan dengan penggambaran dalam novel tersebut, pengarang mewujudkan tokoh utama sebagai tokoh mengalami kepedihan yang sangat mendalam dalam kehidupannya, bahkan muncul di pikirannya untuk mengakhiri semua permasalahan tersebut. Tetapi di sisi lain justru menyadari apa yang telah terjadi adalah kebaikan dari Gusti Allah. Sebagai individu, manusia mempunyai kebutuhan, dan apabila kebutuhan itu disebabkan oleh adanya hubungan dengan dunia luar, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan harus sesuai dengan dunia luar kenyataan. Kepribadian ego ini diwujudkan pada 3 kutipan dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen. Tokoh utama tersebut menggambarkan sikap ego melawan rasa sakit yang dirasakan tokoh utama. Adapun superego dapat diartikan sebagai penentu nilai benar dan salah sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan yang berlaku di luar dari individu, aturan atau norma kebudayaan yang ada di masyarakat, sehingga tindakan individu tersebut dapat diakui di masyarakat. Dengan kata lain, superego merupakan kode moral dari seseorang. Sejalan dengan pendapat tersebut, tokoh utama yang bernama Yanti mengambil keputusan untuk tidak menerima laki-laki dalam kehidupannya. Dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen, terdapat 9 kutipan yang menandai tokoh utama yang menggunakan superegonya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam mekanisme pertahanan ego. Di sini ada 6, yaitu resepsi, sublimasi, proyeksi, pengalihan, rasionalisasi, dan apatis. Yang pertama itu resepsi. Seperti pada novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Jensen,
peneliti menemukan 5 kutipan yang menandakan pertahanan ego yang dilakukan tokoh utama. Akibat perlakuan suami terhadap tokoh utama menimbulkan trauma yang sangat mendalam dan mengakibatkan tokoh utama tersebut tidak akan mengubah statusnya sebagai orang janda, seperti itu pada kutipan 26. Serta rasa kecewa yang sangat mendalam yang dialami tokoh utama karena tidak mendapatkan restu dari laki-laki yang dicintainya, sehingga dari permasalahan itu dia berusaha mengubur semua yang terjadi pada dirinya. Kemudian Sublimasi penelitian menemukan 2 kutipan dalam novel karya Handoko F. Jensen yang menandakan pertahanan ego sublimasi karena tokoh utama mempertahankan egonya di tengah permasalahan yang dihadapi dengan cara membuka warung kopi untuk memenuhi kebutuhannya dan terlepas dari gunjingan warga yang dipertegas oleh kutipan 25. Kemudian proyeksi. Peneliti menemukan 1 kutipan yang menandakan pertahanan ego proyeksi yang ditandai dengan tokoh utama yang terbayang-bayang dengan pelakuan suaminya dan mengalihkannya kepada kakak dari suami tersebut. Kemudian ada pengalihan. Peneliti menemukan 2 kutipan dalam novel karya Handoko F. Jensen di mana tokoh utama tersebut mengalami sakit yang sangat mendalam dan mengalihkan dirinya ke objek yang lain. Kemudian ada rasionalisasi. Peneliti menemukan 3 kutipan deskripsi rasionalis tokoh utama dalam novel karya Handoko F. Jensen. Tokoh utama berusaha membenarkan dirinya di pertengahan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir ada apatis. Peneliti menemukan 9 kutipan yang menandakan sikap tokoh utama yang seakan pasrah terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Seperti dalam novel karya Handoko F. Jensen, tokoh utama bersikap seakan-akan pasrah terhadap masalah pemerkosaan yang terjadi pada dirinya dan menganggap bahwa ini adalah takdir yang maha kuasa. Baiklah, mungkin itu saja hasil review yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan saya akan membacakan kelebihan, kekurangan, dan masukan yang akan saya berikan pada review artikel yang barusan saya sampaikan. Kelebihan dari penelitian ini adalah novel yang diteliti memiliki gagasan cerita yang menarik untuk dikaji. Lihat dari segi penceritaannya, novel karya Handoko F. Jensen dilengkapi bait-bait puisi perjalanan kehidupan tokoh utama yang paling mendominasi dan saling berkaitan yang bergerak dalam panggung pementasannya. Adapun kekurangan, yang pertama, kekurangan dari penelitian terhadap novel karya Handoko F. Jensen ternyata belum ada penelitian yang relevan. Jadi peneliti relevan hanya berfokus pada kesamaan teorinya saja. Yang kedua, tidak menyentuhkan teks-teks yang mengandung ID, ego, dan superego yang terdapat dalam novel. Yang ketiga, peneliti tidak memasukkan metode apa yang digunakan dalam tulisannya. Masukan yang dapat saya sampaikan atau saya berikan, seharusnya peneliti bisa mencantumkan teks-teks yang tertulis pada novel yang mengandung ID, ego, dan superego, sehingga bagi pembaca dapat mengerti dan memahami apakah yang terjadi pada ID, ego, dan superego pada tokoh utama dalam novel karya Handoko F. Jensen. Kemudian, peneliti seharusnya memasukkan metode penelitian apa yang ia gunakan dalam artikelnya agar pembaca dapat mengetahui dari mana sumber data yang ia dapatkan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel analisis tokoh utama dalam novel karya Handoko F. Jensen, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.